Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang hebat. Selamat bertemu dengan saya Putri Indah Winarti yang akan mengajar matematika kelas 9 dengan materi bangun ruang di Cilengkung. Jangan lupa sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa semoga kalian nanti akan mudah memahami materi yang akan saya sampaikan. Materi bangun ruang di Cilengkung adalah materi kelas 9 pada semester genap. Pada bangun ruang di Cilengkung nanti yang akan kita bahas yaitu hanya pada kerucut, tabung, dan bola. Pada kompetensi dasarnya kita nanti hanya akan membahas luas permukaan dari bangun ruang di Cilengkung itu saja. Dan untuk lebih fokusnya yang kita bahas nanti adalah yang pertama yaitu mengetahui definisi dari unsur-unsurnya, yang kedua mengetahui jaring-jaringnya, dan yang ketiga yaitu menentukan rumus luas permukaannya. Baik anak-anak, kita mulai dari bangun ruang yang pertama yaitu tabung. Yang pertama, unsur-unsur pada tabung. Tabung terdiri dari 3 sisi. Yang pertama yaitu sisi alas dari tabung itu atau disebut dengan alas tabung. Yang kedua yaitu sisi atas dari tabung itu yang disebut dengan tutup. Dan yang ketiga yaitu sisi lengkung dari tabung itu atau lengkungnya itu yang kita sebut dengan luas selimutnya. Dan anak-anak, yang lebih penting lagi bahwa dua sisi alas pada tutup pada tabung itu adalah berbentuk lingkaran yang kongruen. Yang kedua yaitu jaring-jaring pada tabung. Kita perhatikan ini tabung, andaikan kita buka maka akan tampak seperti yang berkedip-kedip itu pada gambar itu. Kalau kita buka tabung itu ternyata ada 2 buah lingkaran, di situ ada tutup dan alasnya, dan selimut tabungnya kalau kita buka akan membentuk seperti persegi panjang. Sehingga kita ketahui bahwa jarak antara alas dengan tutup tabung itu disebut tinggi tabung. Dan selimut tabung karena berbentuk sebuah persegi panjang, kita lihat bahwa membentuk panjang dari persegi panjang itu merupakan keliling dari lingkaran pada alas dan tutup pada tabung itu. Untuk lebarnya adalah tinggi dari tabung tersebut. Sehingga untuk menemukan luas seluruh permukaan tabung, jadi kita bisa lihat tabung itu terdiri dari 2 buah lingkaran dan sebuah persegi panjang, sehingga luasnya adalah luas persegi panjang ditambah dengan 2 kali luas lingkaran. Untuk luas persegi panjang, panjangnya adalah keliling dari lingkaran itu, berarti 2 πr dikalikan T, dan luas lingkarannya adalah 2 πr kuadrat. Kemudian kita tulis secara bentuk distributifnya, yaitu untuk lebih meningkat, jadi luas permukaan tabung adalah 2 πr kita kalikan dengan R ditambah 7. Ingat anak-anak, yang di dalam kurung ini harus kita selesaikan dahulu ya, kita jumlahkan dahulu. Untuk bangun ruang yang kedua yaitu kerucut. Unsur-unsur dari kerucut itu terdiri dari 2 sisi. Yang pertama yaitu selimut kerucut yang menutupi kerucut itu, dan yang kedua adalah alas kerucut. Ingat anak-anak bahwa selimut kerucut itu tidak terbentuk dari sebuah segitiga, tapi dia berbentuk juring sebuah lingkaran. Ya. Kita perhatikan pada gambar kerucut di samping, itu ada OA, OB, OC itu adalah jari-jari alas kerucut. Dan AB itu merupakan diameter atau garis tengah dari alas kerucut. PO itu tinggi kerucut diukur dari pusat
lingkaran dengan puncaknya kerucut itu adalah tinggi, sementara di situ ada garis TA dan TB itu disebut garis pelukis. Karena kalau kerucut itu kalau kita lukis itu seperti garisnya membentuk sebuah garis panjang, itu disebut dengan garis pelukis kerucut. Adapun jaring-jaring kerucut, untuk lebih pahamnya kita lihat ada sebuah lingkaran dengan pusat di O dan jari-jari OA dan OB. Lalu kita potong juringnya itu, kita potong sepas dengan jari-jarinya sehingga membentuk juring lingkaran OAB, di mana OA itu adalah busur lingkaran dan daerah OAB adalah membentuk juring lingkaran membentuk selimut kerucut. Dan panjang dari busur lingkaran itu akan menunjukkan keliling dari alas kerucut tersebut, atau keliling dari lingkaran itu menjadi keliling dari alas sebuah kerucut. Sekarang kita perhatikan, misalnya di situ ada sebuah kerucut dengan jari-jari R dan tingginya T. Nah, kalau kita bawa ke bawah, maka ternyata karena tinggi dan jari-jari itu siku-siku, maka akan membentuk sebuah segitiga siku-siku, di mana garis pelukisnya itu membentuk menjadi apotemanya atau garis sisi yang panjang. Ya, anak-anak. Sehingga dari jaring-jaring kerucut ini kita bisa menemukan luas permukaan dari kerucut tersebut. Bahwa luas kerucut itu terdiri dari dua sisi, luas alas dan luas selimut. Alasnya berupa lingkaran yaitu PR kuadrat dan luas selimutnya adalah PRX, di mana X itu bisa kita cari dari teorema Pythagoras. X itu adalah akar dari kuadrat jari-jari kita tambah dengan kuadrat tingginya. Jadi setelah kita temukan rumus dengan sifat distributifnya akan mempermudah. Luas permukaan kerucut adalah PR kita kalikan R ditambah S. Jangan lupa yang di dalam kurung kita selesaikan dulu. Untuk bangun ruang yang ketiga, anak-anak, yaitu tentang bola. Bola itu adalah sebuah bangun ruang dimensi 3 yang terbentuk oleh lingkaran tak hingga dengan jari-jari yang sama dan berpusat pada titik pusat yang sama. Ini sebuah bola. Sehingga kita perhatikan bola itu, P itu adalah pusat dari bola dan R itu adalah jari-jari, di mana R itu adalah jarak antara pusat ke kulit bola. Terus D ini adalah diameter bola, di mana diameter itu adalah panjang tali busur yang melalui titik pusat bola, di mana kulit bola itu tampak adalah sebuah ruangan yang membatasi bangun ruang itu namanya kulit bola. Untuk menemukan luas permukaan bola, ini perhatikan kita praktek. Saya mengambil satu buah jeruk. Nanti silahkan kalian praktekkan. Langkah yang pertama, kita ukur kulit jeruk, diameter kulit jeruk itu. Kita ukur jeruk itu, kita ukur diameternya. Kemudian kita membuat lingkaran yang ukuran diameternya sama dengan diameter jeruk itu. Itu ya. Yang pertama kita ukur jeruk, diameter jeruk. Yang kedua kita membuat lingkaran dengan ukuran diameter jeruk dengan diameter lingkaran itu sama. Terus yang ketiga kita kupas jeruknya, kulitnya, dan kulitnya itu kita susun, kita tata terhadap lingkaran-lingkaran yang kita bentuk itu. Nah, ternyata semua kulit jeruk itu akan menempati tepat pada 4 buah lingkaran tersebut. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan menemukan luas permukaan bola bahwa luas bola adalah 4 dikalikan luas lingkaran atau 4 kali PR kuadrat. Anak-anak,
Sekarang untuk lebih memahaminya, kita masuk pada contoh latihan soal. Contoh yang pertama yaitu saya mempunyai bola bekel. Ini anak-anak bermain permainan bekel ya. Ini ada bola, yang kita amati adalah bolanya. Ada sebuah bola bekel dengan jari-jari 3 cm. Yang ditanyakan adalah luas permukaan bola bekel tersebut. Kita ketahui jari-jarinya ada 3, ditanyakan luas permukaan bola. Kita langsung masukkan pada luas bola. Rumusnya 4 πr kuadrat, berarti 4 kali 3,14. Kita kalikan 3 kuadrat, hasilnya adalah 113,14 cm persegi. Soal yang kedua, ini ada sebuah tabung ya, ada sebuah tabung. Diketahui sebuah aluminium akan membuat kaleng berbentuk tabung, di mana tabungnya itu diketahui panjang diameternya ada 20 cm, lebarnya 10 cm. Yang ditanyakan, tentukan luas terkecil dari sebuah aluminium kalau kita ingin membuat kaleng yang berbentuk seperti tabung di samping. Nah, ini berarti kita lihat, kita ketahui kalau diameternya 20 berarti jari-jarinya 10 dan tinggi 10. Ditanyakan luas permukaan tabung, kita masukkan rumusnya. Ketemulah bahwa luas dari permukaan tabung atau luas terkecil dari aluminium yang diperlukan untuk membuat kaleng berbentuk tabung itu adalah 1256 cm persegi. Oh ya anak-anak, ada satu yang perlu saya sampaikan, penggunaan nilai pi. Seperti yang telah kamu ketahui, nilai pi yang kita gunakan itu ada 22/7 atau 3,14. Bila mana kamu menggunakannya, itu kamu bisa melihat dari bilangan yang diketahui, misalnya jari-jari atau tingginya. Jika jari-jari atau tingginya itu bukan kelipatan dari 7, lebih baik kamu menggunakan 3,14. Ya. Untuk soal yang ketiga, yaitu ada sebuah terucut, ya, diketahui terucut dengan jari-jari 9 cm, tingginya 12 cm, dan pi sudah ditentukan 3,14. Yang ditanyakan ada yang pertama adalah luas selimut terucut, yang kedua luas alas terucut, dan yang ketiga adalah luas seluruh permukaan terucut. Anak-anak, kalau kita perhatikan di situ yang diketahui baru R dan T. Maka kita harus mencari dulu berapakah S-nya. Pada di atas tadi sudah Ibu sampaikan bahwa hubungan antara S, R, dan T itu kita menggunakan Pythagoras. Sehingga S-nya itu merupakan akar dari panjang jari-jari kuadrat ditambah panjang tinggi kuadrat, atau akar dari 81 ditambah 144 yaitu 15 cm. Sehingga luas selimut terucut bisa kita masukkan langsung pada luas alasnya juga, karena luas selimut terucut adalah PRS, luas alasnya berupa lingkaran PR kuadrat, dan luas permukaan terucut tadi adalah jumlah dari luas alas ditambah luas selimut. Demikian anak-anak, ini materi yang saya sampaikan. Berikut dengan contoh soalnya. Tentunya kalian sudah paham dengan materi yang sudah saya berikan, ya. Tapi untuk lebih jelas, untuk lebih paham, silahkan kalian berlatih mengerjakan soal yang sama atau latihan-latihan dengan materi yang sama pada buku paket kalian, dan percayalah, kalian pasti bisa. Selamat belajar anak-anak, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.